Menurut data yang saya kutip dari TrendForce, di antara 5 brand monitor gaming terbesar pada tahun 2020, penjualan monitor gaming MSI mengalami kenaikan sebesar 114% di kuartal yang sama dibanding tahun sebelumnya, dan menjadikan MSI sebagai brand yang menjual monitor gaming terbanyak di antara 5 top brand monitor gaming di tahun 2020. Dan dalam waktu 3 tahun sampai tahun 2021 ini, penjualan monitor gaming MSI telah mencapai penjualan 3 juta unit monitor. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa monitor gaming MSI banyak yang beli dan kemungkinan besar banyak yang puas menggunakan monitor dari MSI. Nah, di sebelah saya ini ada sebuah monitor dari MSI dengan seri Pro MP271GP. Monitor ini masuk di line up produk Pro Series dari MSI yang diperuntukkan untuk para profesional non-gaming seperti editor video dan yang lainnya. Bagaimana kualitas monitor MSI seri Pro MP271GP ini? Apakah sama baiknya dengan monitor-monitor gaming MSI yang seri lain? Dari desain monitor ini tidak terlihat gaming tapi lebih ke elegan modern, terlihat sangat proper sebagai monitor untuk para pengguna profesional, dengan bentuk stand yang panjang dan berlubang untuk kabel manajemen yang akan sangat membantu untuk merapikan kabel-kabel yang tersambung ke monitor ini, sehingga setup PC akan semakin rapi dan clean saat di atas meja. Standnya terbuat dari besi dengan cover plastik yang tebal, dan tapak standnya lebar dengan bahannya dari besi dengan cover plastik yang tebal juga. Monitor ini frameless di 3 sisi, yaitu di sisi atas, kiri, dan sisi kanan. Tapi bezelnya masih cukup tebal dengan ketebalan 0,8 cm, dan untuk frame bawahnya tebal banget dengan ketebalan 2 cm, dan ketebalan bezelnya 0,4 cm. Untuk kenyamanan, MSI Pro MP271QP ini adjustable, bisa diatur tinggi rendahnya dengan adjuster yang tinggal ditekan ke bawah atau ke atas. Saat posisi teratasnya, monitor ini mempunyai tinggi 50,5 cm, dan saat posisi paling bawah tingginya 39,5 cm. Bisa swivel ke samping dengan kemiringan masing-masing 30 derajat, bisa tilting dengan kemiringan ke atasnya 20 derajat dan ke bawahnya 8 derajat, dan bisa pivot atau bisa diputar jadi potret 90 derajat sempurna. Bodinya tebal dengan ketebalan 2 cm-an dan berat bersih monitor ini sekitar 6,8 kg. Secara overall, saya pribadi suka banget dengan monitor dengan desain seperti ini, terlihat stylish, modern, dan kokoh saat di atas meja. Di paket penjualan selain ada segepok buku manual, user guide, dan yang lainnya, ada juga kabel HDMI dan kabel power C13 model Amerika. Untuk panel I/O terdapat di belakang layar yang menghadap ke bawah. Di sini terdapat satu port power in AC, 2 buah port HDMI, 1 port DisplayPort, 1 jack 3,5 mm untuk headphone, dan 1 buah Kensington lock di bagian sebelah kanan. Untuk tombol pengaturan monitor terdapat di bagian belakang sebelah kanan. Di sini terdapat 5 tombol. Tombol paling bawah untuk menyalakan dan mematikan monitor, 4 tombol atasnya untuk pengaturan OSD monitor ini, dan menu SD yang pertama ada menu luminance yang di dalamnya terdapat pengaturan untuk mengatur level kontras, brightness, eco mode, dan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur DCR. Selanjutnya ada menu image setup yang di dalamnya terdapat pengaturan rasio gambar dan pengaturan untuk mengatur overdrive, yang menu ini berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan perpindahan tiap piksel layar agar kecerahan warna terjaga di kondisi tegangan tertentu. Dengan terdapat 3 pilihan setting, yaitu bisa disetting normal, fast, dan fastest. Menu selanjutnya ada menu color temperature. Di dalamnya terdapat menu untuk mengubah temperatur warna, bisa disetting untuk tipikal warna yang warm, normal, cool, dan user atau settingan oleh kita sendiri. Dan untuk pengaturan low blue light ada di menu color temperature ini. Selanjutnya ada menu SD setup yang isinya untuk pengaturan tampilan OSD, seperti untuk pengaturan letak posisi menu SD saat ditampilkan di layar, timeout atau seberapa lama tampilan OSD itu muncul, dan untuk pengaturan settingan bahasa. Yang terakhir ada menu ekstra yang isinya untuk mengatur pilihan input kabel interface ke monitor. Ada pilihan HDMI 1, HDMI 2, dan DisplayPort untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur DCCCI dan tampilan informasi mengenai berapa resolusi layar serta berapa frekuensi yang sedang berjalan di monitor ini. Untuk indikator LED saat kondisi monitor menyala ada di bagian kanan bawah dengan bentuk LED kecil tapi terlihat sangat jelas. Sesuai serinya yaitu Pro MP271QP, monitor ini masuk di line up produk bisnis dari MSI atau line up untuk produk-produk non-gaming dari brand MSI. Yang ditujukan untuk para pengguna profesional untuk menunjang pekerjaan produktivitas mereka. Dan ada beberapa hal yang ditawarkan MSI untuk para pengguna profesional apabila menggunakan monitor Pro MP271QP ini. Dengan layar yang berukuran 27 in, aspek rasio 16:9 menggunakan layar panel IPS beresolusi 2560x1440 VQHD atau Watt High Definition, monitor ini memiliki color space sRGB 126,6%, dengan standar pengujian CE 1976 yang memiliki karakteristik warna yang luas, tegas, lightness 1,5 kali lebih besar, diagram chromaticity UV memiliki skala keseragaman yang lebih memuaskan daripada chromaticity standar pengujian CE 1960.
Layarnya memiliki color display 16,7 juta warna dengan kedalaman warna 8 bit, brightness 300 nits yang sangat baik digunakan di ruangan yang intensitas cahayanya sedikit, dan kontras rasio yang sampai 1000:1 masih sangat cukup baik menunjukkan detail warna yang terang dan detail warna hitam yang tidak keabu-abuan. Saat saya tes dengan monitor tes dari Fastmark, untuk hasil kesulitan beberapa warna hasilnya seperti ini. Selain memiliki kontras rasio yang baik, MSI Pro MP271QP ini memiliki view angle 178 derajat secara horizontal dan vertikal, berkat penggunaan panel IPS yang digunakan di monitor ini. Gambar masih tetap baik dan jelas saat terlihat dari berbagai sisi sampingnya. Juga permukaan layar monitor ini sudah terdapat fitur anti-glare yang mampu mereduksi pantulan cahaya ketika mengenai layar, sehingga tidak menyilaukan mata saat kita berada di depan layar monitor ini. Monitor MSI Pro MP271QP ini juga sudah terdapat fitur anti-flicker yang mampu menstabilkan arus keluaran di layar, yang akan menghilangkan kedipan saat direkam di kamera dan juga dapat menambah kenyamanan di mata karena akan membantu meminimalisir kelelahan mata dan kekeringan mata. Juga adanya fitur low blue light yang mampu mereduksi dengan menghasilkan sedikit cahaya biru, sehingga mata akan semakin nyaman saat menggunakan monitor ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Monitor ini juga sudah built-in stereo speaker berjumlah 2 buah di bagian belakang yang menghadap ke atas di bagian samping lubang udara dari monitor ini. Speakernya ini memiliki power masing-masing 2 watt yang menurut saya cukup clear suaranya biarpun agak kering untuk suara bassnya. Untuk penggunaan gaming di monitor ini dengan refresh rate maksimal 60Hz dengan penggunaan kabel interface HDMI ataupun DisplayPort, sebenarnya masih cukup nyaman untuk game-game selain game-game FPS. Saat saya gunakan untuk bermain game Dota 2 yang tidak membutuhkan respon time tinggi untuk mengarahkan mouse, dalam permainannya di game ini saya masih merasa nyaman banget karena layar yang lebar dan kontras warnanya begitu keluar dan terasa nyaman di mata. Saat saya tes untuk motion blur-nya dengan UFO test, untuk motion blur di speed 2560 pixel per second di 60 fps, objek UFO-nya lumayan terlihat ngeblur dan berbayang samar-samar, tapi tidak sampai jauh di belakang objek UFO aslinya. Saya rasa wajar karena monitor ini memiliki respon time 5 millisecond. Karena monitor ini bisa di-adjust untuk pivot atau bisa diputar 90 derajat sempurna, untuk kalian para web developer atau apps developer, kalian bisa menggunakan monitor ini untuk pembuatan project web atau codingan kalian dengan nyaman. Karena monitor ini bisa diputar untuk posisi potret, jadi kalian bisa membuat project codingan kalian dengan panjang ke bawah, sehingga kalian bisa mengurangi menggunakan scroll untuk mengecek keseluruhan codingan kalian. Dan juga MSI Pro MP271QP ini sudah support VESA mount berukuran 100x100 mm. Kalian bisa memasang bracket VESA mount di dinding dan menjadikan monitor ini untuk jadi second monitor yang multifungsi untuk menunjang kegiatan produktivitas kalian sehari-hari.